Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang air, yang dimana air ini adalah salah satu berperan penting pada tanaman, ya. Yang jelas pembahasan kali ini lebih spesifiknya akan membahas mengenai tentang perbaikan air ya pada lahan budidaya tanaman. Dan kita membagikan sedikit informasi dan pengalaman yang saya ketahui mengenai tentang perbaikan air tersebut. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan tonton video ini dengan sesama dan yang jelas tonton hingga akhir. Dan langsung saja kita membahas mengenai tentang air ya. Pada kesempatan kali ini saya diperlihatkan ya, di sini ada capung ya kan. Capung ini adalah salah satu hewan penanda bahwasannya kondisi air yang berada di lingkungan sekitar sini itu kondisinya bagus ya. Dan yang jelas kalau biasanya kondisi airnya tidak bagus itu hewan ini itu tidak ada di sekitar lingkungan kawan-kawan, kecuali di lingkungan kawan-kawan sudah tidak ada capung ya. Tapi kalau di daerah pedesaan ya, capung ini banyak ditemui pada kondisi dimana airnya jernih dan sesuai untuk keberlangsungan hidupnya, yang menandakan kondisi airnya adalah bagus. Ini salah satu identifikasi bahwasanya air di lingkungan sekitar baik, semacam itu. Lalu kawan-kawan, air ini peranannya bagi tanaman itu cukup penting sekali ya. Salah satunya adalah sebagai proses fotosintesis, dan yang kedua yaitu adalah menjaga sel-sel tubuh yang berada di tanaman dalam kondisi yang bagus dan membaik, semacam itu. Dan pastinya kan kawan, dengan kondisi yang baik semacam itu ya, air yang baik pula akan menghasilkan tanaman yang baik pula. Beda lagi dengan air yang kondisinya keruh, tercemar dan lain sebagainya, pasti tanamannya juga tidak bagus ya, atau kurang baik dalam proses tumbuh maupun berkembangnya. Dan pastinya air yang tidak bagus itu harus kita cegah terlebih dahulu ya, sebelum memasuki lahan budidaya tanaman kita. Oleh sebab itu ada beberapa langkah yang kita perlu perhatikan agar kondisi airnya bagus dan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman kita. Ya, yang pertama yang saya ketahui tentang air itu ya, yang saya ketahui tentang air itu adalah yang pertama fisik air, yang kedua biologi air, ketiga kimiawi air. Nah, ketiga ini seperti halnya hampir sama dengan tanah ya. Yang jelas fisik, kimia serta biologi yang berada pada air itu harus kondisinya dalam keadaan yang bagus. Karena dengan kondisi dan keadaan yang bagus, pastinya akan memaksimalkan proses tumbuh dan berkembangnya si tanaman yang kita budidayakan. Nah, fisik air yang diinginkan tanaman itu adalah fisik air yang tidak tercemar. Ya, dalam artian kondisi airnya bening ya, jernih ya, itu menandakan air yang kondisi fisiknya bagus. Kalau kondisi air itu tercemar, pasti ada perubahan warna pada air tersebut. Biasanya tidak jernih, keruh ya, yang diakibatkan oleh beberapa bahan ya, yang dimana bahan tersebut akan mempengaruhi fisik dari air tersebut. Nah, itu fisik air itu adalah salah satu penanda yang bisa kita lihat airnya itu bagus atau tidak. Dan biasanya di lahan kami ini kelemahannya terkadang airnya itu neyeng ya kan kawan. Neyeng itu berkarat lah ya, warnanya itu berkarat, menandakan ya sebenarnya airnya jernih, tapi karena ada pencemaran di lingkungan sekitar tempat kami dan kondisi tanahnya ya, itu
menjadikan air itu agak berkarat semacam itu. Nah, perbaikan fisik ini kan kawan bisa lakukan dengan melakukan filtrasi ya kan filtrasi kepada air itu sendiri. Nah, tapi kalau di daerah kami ya sudah dibiarin begitu saja ya, tapi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan filtrasi dengan menanam bukan menanam ya, istilahnya melakukan filtrasi dengan penggunaan enceng gondok ya. Enceng gondok itu memiliki akar yang cukup banyak. Nah, itu biasanya membantu dalam proses filtrasi air yang ada di sekitar kita semacam itu ya. Jadi akar yang banyak itu nanti akan menfilter dan menyerap bahan-bahan yang mampu mencemari air ya kan kawan, termasuk sampah pun kalau lewat perakan enceng gondok biasanya tidak ikut terbawa lah semacam itu, karena akar enceng gondok itu cukup rimbun dan yang jelas kalau kita mau menfilter ya semakin banyak perakarannya ya semakin banyak area enceng gondoknya untuk menfilter air biasanya jauh lebih bagus ya daripada kondisi enceng gondoknya sedikit lah semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah biologi. Kalau di sini untuk tanaman sendiri tidak terlalu diperhatikan banget. Yang jelas kalau biologi ya mengikuti kondisi lingkungannya semacam itu. Tapi biologi yang bagus adalah biologi yang dimana mikroorganisme yang berada pada air tersebut ya tidak dapat atau istilahnya tidak mempengaruhi ya secara pertumbuhan maupun perkembangbiakan si tanaman tersebut. Ya kan yang jelas biologinya seimbang lah antara patogen dan yang pro dengan tanaman ya, itu seimbang antara yang pro dan kontra pada tanaman, mikroorganismenya seimbang sehingga nantinya air itu ya sesuai lah dengan kebutuhan dari tanaman yang dibudidayakan. Lalu yang ketiga adalah pH. Nah, pH ini cukuplah penting ya. pH itu ada menandakan tingkat keasaman air itu sendiri. Nah, air yang kondisinya asam itu juga akan berpengaruh pada kimia-kimia yang akan diserap oleh tanaman, karena tanaman ini menyerapnya dalam bentuk cair ya, biasanya tercampur dengan air. Nah, itu airnya kalau asam itu penyerapan unsur haranya itu kurang bisa maksimal. Dan yang jelas kan harus menetralkan itu ya kondisi airnya agar menjadi kondisi yang netral. Dan di sisi lain juga kimia air itu tidak hanya mengenai pH saja, tingkat keasaman dan tingkat keasaman dan basa dari air, melainkan juga air itu harus memiliki unsur hara yang cukup bagus ya bagi tanaman ya, mineral-mineral yang dibawa. Nah, kandungan airnya itu kalau bisa yang bagus. Yang jelas pada dasarnya air yang bagus itu kalau bisa berasal dari sumber mata air, tidak tercemari oleh bahan-bahan kimia yang lainnya yang dimana dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan si tanaman tersebut. Tapi pada pengalaman kami saat membudidayakan ya di beberapa tempat ya, salah satunya dulu pernah di daerah yang berbeda dari sini, itu cara kami dalam mengatasi kondisi air yang semacam itu yang kondisinya rusak dan kurang bagus diakibatkan oleh percampuran bahan kimia dan lain sebagainya yang menjadikan air itu tercemar. Langkah yang paling kami banyak lakukan adalah menfiltrasi air tersebut ya secara kimia, biologi serta fisiknya itu dengan menggunakan enceng gondok. Mungkin enceng gondok di beberapa tempat adalah gulma yang merugikan, tapi kalau kami enceng gondok diberikan tempat tersendiri untuk dipergunakan menfiltrasi dari air tersebut, karena enceng gondok akan menyerap unsur-unsur kimia yang ada di air tersebut ya, serta
menyaring ya, menyaring sampah-sampah dan menyaring bahan-bahan kimia tersebut ya, agar tidak mencemari air, sehingga nanti air yang terlewati area perakaran enceng gondok tersebut keluar dalam bentuk kondisi air yang murni atau kondisi air yang normal lah ya kan kawan, bagi tanaman yang dibudidayakan. Tinggal nantinya dalam proses budidayanya kita tambahkan pupuk dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kondisi air yang normal tersebut, harapannya pupuk yang kita berikan ke lahan itu bisa terserap secara normal juga, semacam itu. Itu salah satu penanganan air yang biasa dipergunakan oleh kita dalam budidaya padi pada waktu itu. Nah, yang jelas ada tempat tersendiri, jadi air masuk ke filtrasi ya, tempat filtrasi yaitu berupa tanaman enceng gondok, baru keluar dari filtrasi tersebut dikasih saluran untuk dimasukkan area lahan kita. Jadi konsepnya semacam itu kan kawan, air masuk difilter oleh enceng gondok, baru keluar untuk tanaman yang dibudidayakan. Tapi di sisi lain juga kita dulu pernah menetralkan lahan-lahan semacam ini ya kan kawan, lahan-lahan yang neyeng, yaitu dengan menggunakan daun ketapang ya, menetralkan pH-nya dengan daun ketapang yang sudah kering disebar saja gitu kan, itu juga bisa ya kan kawan, dalam menetralkan pH yang berada pada lahan persawahan ya, yang dimana itu biasanya airnya pada neyeng-neyeng itu biasa menggunakan daun ketapang. Dan daun ketapang itu selain menetralkan juga bisa digunakan sebagai pupuk. Tapi daun ketapang yang kita pergunakan adalah ketapang yang kondisinya kering ya kan kawan, bukan kondisi masih basah, bukan, tapi kondisinya yang kering. Dan biasanya kalau penggunaan daun ketapang itu memang ada sedikit catatan, yaitu airnya itu berubah agak ke kuning-kuningan lah, semacam itu, karena efek dari daun ketapangnya itu sendiri. Tapi tidak masalah, yang jelas perbaikan airnya untuk tanaman itu cukup bagus, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai perbaikan atau konservasi air. Yang jelas kan pada dasarnya semoga video ini bisa menambah wawasan, informasi dan manfaat bagi kawan-kawan yang airnya tercemar oleh bahan-bahan yang merusak untuk tanaman yang kita budidayakan. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semangat para petani Indonesia.